Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Menyambung bacaan malam Kamis tadi. Asal usul keluarga Dajjal. Dajjal adalah seorang manusia dari keturunan Yahudi atau Bani Israel. Dia bukan jin atau apa jua pun makhluk yang lainnya. Ia sebagai manusia yang ditunda ajal atau kematiannya, yaitu minal munzarin, seperti halnya Nabi Isa alaihi salam yang diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke atas langit dan ditunda kewafatan beliau sehingga beliau nantinya akan turun semula ke atas bumi ini. Lalu beliau akan membunuh Dajjal, kemudian akan mati, akan wafat dan dikuburkan di Madinah Al-Munawwarah. Sama juga halnya dengan iblis yang ditunda kematiannya sehingga hari kiamat nanti. Dajjal ayahnya adalah seorang yang berperawakan tinggi dan gemuk, hidungnya seperti paruh burung. Sedangkan ibunya pula adalah seorang perempuan yang gemuk dan banyak dagingnya. Kedua payudaranya besar, umanya Dajjal tuh ganal susunya. Nah, tapi perlu diingat, tiap-tiap binian nang susunya ganal jangan dipadahkan umanya Dajjal. Karena mbah terdengar umanya Dajjal ganal susunya, lalu baik terlihat nang pina ganal ampun babinian lalu dipadahkan umanya Dajjal, itu lain, itu umanya guperan gitu. Nah, menurut Imam Al-Barzanji ada pendapat yang mengatakan bahwa asal keturunan bapaknya ialah dari seorang dukun Yahudi yang dikenali dengan sebutan Syaq, manakala ibunya adalah dari bangsa jin. Si abah keturunan dukun Yahudi, umak daripada bangsa jin. Ia hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam dan mempunyai hubungan dengan makhluk-makhluk halus. Lalu oleh Nabi Sulaiman alaihi salam ia akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Walau bagaimana jua pun kelahiran dan kehidupan di masa kecil tidak dapat diketahui dengan jelas, namun sudah pasti ia adalah dari keturunan Yahudi. Begitu pula keadaan hidupnya sebelum ia dirantai di sebuah pulau yang merupakan tempat transitnya, itu tidak dapat diketahui dengan jelas. Ada sebagian penulis yang mencoba mengaitkan kehidupan Dajjal ini dengan Musa As-Samiri yang memfitnah umat Nabi Musa alaihi salam untuk menyembah anak sapi. Namun pendapat ini tidak pernah disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Ia merupakan pendapat yang tidak berasas, ataupun kalau ada sandarannya maka hanya kepada manuskrip lama yang tidak diketahui siapa penulisnya. dan menggunakan bahasa yang sudah tidak diketahui lagi maknanya.
Ini tidak ubah seperti Israiliyat yang disusupkan di celah-celah tafsir Al-Quran di zaman silam. Musa As-Samiri memanglah seorang penjahat besar, tetapi ia bukan Dajjal. Kalau ia itu Dajjal, sudah tentu ia akan dilawan habis-habisan oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Karena kesemua nabi-nabi telah memperingatkan akan kaum bebuhan sidin masing-masing tentang fitnah Dajjal. Dan adalah sebagai suatu kekeliruan seandainya Nabi Musa alaihi salam mengetahui bahwa Musa As-Samiri itu sebagai Dajjal, lalu beliau yakni Nabi Musa membiarkannya begitu saja. Dan kalaulah Dajjal ini hanya bertarung dengan Nabi Isa alaihi salam dan nabi-nabi yang lain tidak akan berbuat apa-apa dengannya, maka hal ini bertentangan pula dengan sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, wa in yakhruj wa ana baina dhahranaikum fa ana hajijun likulli muslim. Seandainya Dajjal keluar dan aku masih berada di kalangan kalian, maka akulah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan berhadapan dengannya bagi mewakili setiap orang Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan wahwa kharijun fikum la mahalah. Dan dia yakni Dajjal itu sudah pasti akan keluar pada zaman kalian. Jadi perkataan ini membawa arti yang Dajjal itu belum keluar lagi membawa fitnah, sehingga masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perkataan tersebut dan ia akan keluar setelah masa sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dan seandainya kita mau menerima cerita-cerita Israiliyat, maka yang boleh diterima ialah yang tidak bertentangan dengan nas Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan apa yang disebutkan oleh manuskrip lama ini adalah bertentangan dengan nas yang jelas atau nyata daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Sifat-sifat badannya, ada beberapa ciri perawakan Dajjal yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah dia adalah seseorang yang kelihatannya itu masih muda, berbadan besar dan agak kemerah-merahan, rambutnya keriting lagi tebal, kelihatan dari belakang seolah-olah dahan kayu yang rimbun, putungannya anom, awaknya ganal, warnanya agak kemerah-merahan, rambutnya keriting lagi tebal, kelihatan dari belakang seolah-olah dahan kayu yang rimbun. Cuma tiap orang yang rambut keriting tebal jangan dipadahkan mirip Dajjal lah. Dan tandanya yang paling jelas sekali ada dua. Pertama, buta matanya yang kanan dan kelihatan seperti buah kismis yang kecil, manakala matanya yang kiri pula tertonjol keluar kehijau-hijauan berkilap-kilap laksana bintang. Mata sebelah kanan halus benar, kelihatannya itu seperti buah kismis, hampir bisa dikatakan buta mata sebelah kanannya itu. Mata sebelah kiri
itu terkeluar, tertunjul arah ke depan dan kehijau-hijauan, berkilap-kilap lagi seperti bintang. Jadi kedua-dua matanya adalah cacat. Kedua, tertulis di dahinya tulisan kaf fa ra, artinya kafir. Tulisan ini dapat dibaca oleh setiap orang Islam, sama ada ia pandai membaca ataupun tidak pandai membaca. Dan dalam hadis riwayat At-Tabrani, kedua-dua tanda ini baru ada di dalam diri Dajjal setelah ia mengaku sebagai Tuhan. Adapun sebelum itu, maka kedua tanda yang terakhir ini belum ada pada dirinya. Jadi setelah Dajjal itu keluar, sebelum dia mengaku sebagai Tuhan, tanda-tanda yang disebutkan tadi tidak bisa kita kenali. Menurut riwayat yang sahih disebutkan dalam kitab Sahih Muslim bahwa Dajjal ini sudah wujud sejak beberapa lama. Ia dirantai di sebuah pulau dan ditunggu oleh seekor binatang yang bernama Jassasah, binatang pengintip rahasia atau yang disebut dengan binatang mata-mata. Marilah kita ikuti hadis yang menerangkan keadaan ini, dan hadisnya ini sangatlah panjang. Jadi untuk menghemat waktu langsung ulun bacakan artinya aja. Daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha berkata, tatkala sudah habis iddahku, aku mendengar suara pemanggil yang ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memanggil orang banyak dengan seruan as-salatul jami'ah. Artinya, marilah berkumpul untuk mengerjakan sembahyang. Lalu aku pun pergi ke masjid dan aku sembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku berada di shaf para wanita, dan aku duduk berhampiran dengan bahagian belakang para makmum laki-laki. Manakala selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, baginda terus naik ke atas mimbar sambil tertawa dan seraya berkata, tidakkah masing-masing kamu duduk di tempat sembahyangnya? Hendaklah masing-masing kamu duduk di tempat sembahyangnya. Artinya jangan ada nang berjauh, jangan ada nang bubar. Kemudian baginda bersabda pula, tahukah kalian mengapa kalian aku kumpulkan? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya demi Allah, aku tidak menghimpunkan kalian karena mengharap sesuatu atau takut dari sesuatu, tetapi aku menghimpunkan kalian karena Tamim Ad-Dari adalah berasal dari seorang Nasrani. Lalu ia datang menemui aku, kata Nabi, dan menyatakan keislamannya dan telah berjanji setia untuk taat kepadaku, dan beliau juga telah bercerita kepada aku akan suatu cerita yang sesuai dengan apa yang pernah aku ceritakan kepada kalian berkenaan dengan Masihid Dajjal. Lalu kata Nabi, beliau menceritakan kepadaku bahwasanya beliau pada suatu masa dahulu pernah mengarungi lautan bersama dengan 30 orang lelaki dari qabilah atau suku Lakham dan Juzam. Lalu mereka dipukul oleh gelombang yang besar selama 1 bulan, sehingga akhirnya mereka sampai ke suatu pulau yang ada di tengah-tengah lautan yang merupakan tempat tenggelamnya matahari.
Apabila telah sampai di situ, mereka pun menaiki sampan-sampan kecil. Jadi sampan-sampan kecil yang biasanya dibawa bersama di dalam kapal yang besar untuk keperluan penumpang mengambil atau membeli sesuatu dari pulau yang berhampiran dengan kapal besar tersebut. Jadi sampan-sampan kecil yang mereka gunakan untuk berlabuh di pulau itu. Ketika mereka masuk dalam pulau itu, mereka sangat terkejut karena bertemu dengan seekor binatang yang berbulu kasar lagi tebal. Binatang ini tidak dapat diketahui apakah ia binatang jantan ataupun binatang betina, dan tidak dapat diketahui di sebelah mana duburnya dan di sebelah mana kemaluannya, disebabkan bulunya yang sangat tebal. Lalu mereka bertanya kepada binatang ini, "Siapa kamu?" Binatang itu menjawab, "Akulah Jassasah, tukang intip rahasia atau binatang mata-mata." Mereka bertanya lagi, "Apa itu Jassasah?" Maka binatang itu menjawab pula, "Tidak usah panjang cerita, dan hendaklah kalian pergi menemui seorang lelaki yang ada di tempat pertapaan ini, karena ia sangat rindu mendengar berita dari kalian semua." Apabila binatang itu menyebutkan di dalam pertapaan ada seorang lelaki, kami, kata Tamim Ad-Dari, menjadi takut daripadanya, karena boleh jadi ialah syaitan betina. Karena di dalam kepercayaan Arab kuno, syaitan yang biasanya datang mengganggu orang itu ialah syaitan betina. Seterusnya kami pun cepat-cepat masuk ke dalam pertapaan itu. Tiba-tiba kami menjumpai di dalamnya ada sebesar-besar manusia yang pernah kami lihat, dan manusia yang sangat besar itu dirantai dengan sekuat-kuatnya. Kada pernah kami melihat manusia sebesar itu, dan belum pernah kami menemui rantai yang sekuat seperti rantai yang ada pada manusia besar tersebut. Kedua tangan dibelenggukan ke lehernya, kakinya dirantai dengan besi dari kedua lututnya sampai kedua buku lahlinya. Lalu kami bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Kalian sebenarnya telah melihat bagaimana keadaanku ini, jadi aku tidak perlu menceritakan." Bahkan ujar si orang nang kenal benar ini, "Malahan kalian siapa?" Kami jawab, "Kami adalah dari bangsa Arab. Kami telah pergi berlayar dan secara kebetulan laut sedang bergelora, lalu perahu kami dipukul ombak yang besar selama 1 bulan, dan akhirnya kami tersangkut di pulau kamu ini. Lalu kami menaiki sampan-sampan kecil dan kami pun dapat memijakkan kaki di pulau ini. Kami sangat terkejut ketika kami ditemui oleh seekor binatang yang berbulu tebal dan tidak diketahui di mana kemaluannya dan di mana duburnya, disebabkan binatang ini terlalu tebal bulunya. Ketika kami bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku adalah Jassasah, mata-mata." Kami bertanya lagi, "Mata-mata apa ini?" Ia menjawab, "Sudahlah, pergilah kalian menemui seorang lelaki yang ada di dalam pertapaan ini, karena ia sangat merindukan berita dari kalian." Mendengar perkataannya tadi, kami merasa takut daripadanya, dan kami pun bersegera datang menemuimu
kami tidak tahu apakah ia itu seorang syaitan betina. Jadi ujar Tamim Ad-Dari, setelah mendengar perkataan kami tadi, lelaki yang dirantai itu dia langsung bertanya, coba ceritakan kepadaku bagaimanakah kebun kurma yang ada di sana. Kami menjawab, dari sudut apa yang mau engkau tanyakan? Lelaki itu berkata, aku bertanya apakah pohon kurma yang ada di sana masih berbuah. Kami menjawab, iya, pohon kurma yang ada di sana masih berbuah. Maka lelaki yang berperawakan besar ini berkata, sesungguhnya hampir ia tidak akan berbuah lagi. Kada lawas lagi itu pohon kurma ada di sana, kada berbuah juga. Lelaki itu bertanya pula, bagaimana pula danau Tobariyah, suatu danau yang ada di Israel. Kami menjawab, kata Tamim Ad-Dari, tentang hal apakah yang engkau tanyakan? Ia berkata lagi, apakah masih ada airnya danau Tobariyah? Kami jawab, airnya masih banyak. Nah, maka lelaki yang punya badan besar itu berkata, sesungguhnya tidak lama lagi ia akan kering. Kemudian ia bertanya pula, bagaimana dengan mata air Zughar, sebuah sumber mata air yang terletak di sebuah desa berdekatan dengan laut mati Yordania. Kami menjawab, tentang keadaan yang mana maksud yang ditanyakan ini? Dijawab oleh lelaki tersebut, apakah masih ada airnya dan apakah penduduk di sekelilingnya masih menggunakan mata air itu untuk tanaman mereka. Kami menjawab, iya, airnya masih banyak dan penghuni yang berada di sekelilingnya masih menggunakan mata airnya itu untuk tanaman mereka. Kemudian ia bertanya lagi, bagaimanakah nabi orang-orang Ummiyin? Maksudnya nabi orang-orang Arab, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dikerjakannya saat ini? Lalu dijawab, ia telah lahir di Mekah dan telah berhijrah ke negeri Yasrib, yakni Madinah Al-Munawwarah. Kemudian lelaki yang punya badan besar tersebut bertanya, apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami jawab, kata Tamim Ad-Dari, ya, mereka memeranginya. Dan orang besar itu bertanya lagi, terus bagaimana perlakuannya terhadap mereka? Kami menjawab, ia telah banyak memperoleh kemenangan terhadap mereka. Bahkan hampir semua orang Arab yang ada di sekelilingnya telah menjadi pengikutnya. Ia bertanya pula, sungguhkah itu terjadi? Kami jawab, kata Tamim Ad-Dari, ya, sungguh itu telah terjadi. Artinya bebujuran. Dan lelaki yang punya badan besar itu berkata pula, kalau mereka mengikutinya maka itulah yang lebih baik. Maka sekarang ini aku mau mengkhabarkan kepada kalian siapa sebenarnya aku. Aku adalah Masihud Dajjal. Rasanya sudah hampir diizinkan aku akan keluar. Bila aku keluar, aku akan berjalan ke semua permukaan bumi, sehingga tidak ada sebuah kampung jua pun kecuali akan aku datangi. Tidak tersisa satu kampung, apalagi satu kota, apalagi satu negeri, melainkan aku datangi, katanya. Yaitu dalam tempo 40 hari. Bisa kita bayangkan, hari pertama ketika Dajjal itu muncul dengan wujudnya yang asli, perasaan kita itu setahun. Sehari pertama rasa 1 tahun. Sehingga
di dalam waktu itu kita tidak cukup sembahyang cuma 5 waktu sehari semalam. InsyaAllah nanti kita bicarakan kalau sampai babnya. Hari kedua dengan kemunculan Dajjal 1 hari itu rasa seperti 1 bulan. Hari ketiga dalam 1 hari itu lawasnya seperti 1 minggu. Nah, dari hari keempat, kelima, keenam sampai hari ke-40 itu baru normal perasaan kita. Jadi jarak demi jarak waktu sholat itu mesti diperhatikan oleh orang-orang Islam yang hidup di zaman tersebut. Kalau saat ini 1 hari kita sembahyang cuma 5 waktu. Kalau di masa di mana munculnya Dajjal sehingga pada hari pertama sehari itu seperti setahun, maka sembahyangnya itu dalam waktu 1 hari pertama di masa kemunculan Dajjal 5 kali 360. Kan 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sedangkan sehari semalaman waktu itu seperti 1 tahun. 1 tahun rata-rata 360 hari. Jadi nang dia dilihat tuh ada lagi semacam kayak matahari. Jarak waktu dari satu sholat kepada sholat berikutnya itu yang mesti kita perhatikan. Pama tuntung sembahyang maghrib, matahari ini ada tahun nggak kayak apakah posisinya, jaraknya sekitar 40 menitan atau 50 menitan gawi sembahyang isya. Nah, ini ujian yang sangat besar bagi orang beriman di masa di mana Dajjal itu muncul. Hari kedua seperti 1 bulan. Jadi sholat yang dilakukan 5 waktu itu dikali 30 hari. 5 kali 30 berapa? 5 kali 30 150. Bujurkah ini nang betakun ini lain ahli hitung juga. Ya 150 dalam hari kedua seperti 1 bulan. Jadi sholatnya itu sampai 150 waktu. Hari ketiga seperti seminggu. Jadi sholatnya 5 kali 7 35 kali mengerjakan sholat yang terputar-putar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya pada dalam waktu 1 hari itu. Selain dari Makkah dan Thaibah, yakni Madinah, maka aku akan dicegat dari memasuki kedua kota ini. Bila aku mencoba hendak masuk yang mana satu di antara 2 kota ini, aku akan dihadang oleh para malaikat dengan pedang yang terhunus. Mereka mengawal kedua kota itu daripadaku, dan sesungguhnya pada setiap bagiannya ada malaikat yang menjaganya. Ini ujar si Dajjal. Berkata Fatimah binti Qais perawi hadis ini, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentak mimbar beliau dengan tongkat yang ada di tangan beliau sambil berkata, inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah, yakni Madinah. Wahai para sahabatku, bukankah aku telah sampaikan berita ini kepada kalian? Sambut sahabat, iya sudah ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW menambah lagi, sesungguhnya aku sangat tertarik dengan cerita Tamim Ad-Dari ini, oleh karena ia sesuai dengan apa yang pernah aku ceritakan kepada kamu sekalian, terutamanya tentang keistimewaan Makkah dan Madinah. Perhatian, Dajjal itu sebenarnya berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Dalam riwayat ini, kepulauan yang ada di Laut Syam atau Laut Tengah atau Laut Yaman, dan dari perkataan atau di sini menunjukkan keraguan perawi, atau karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandaikan salah satu di antara 2 kepulauan tersebut. Tetapi kemudiannya andaian ini telah dipastikan oleh baginda dengan menyatakan bahwa Dajjal itu sebenarnya berada di arah timur. Sesungguhnya kata Nabi, ia berada di arah timur.
Sambil baginda mengisyaratkan dengan tangan beliau ke arah timur, kata Fatimah, maka itulah yang aku hafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ini jelaslah bagi kita bahawa Dajjal itu telah ada dan ia menunggu masa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar menjelajah permukaan bumi ini, dan tempat transitnya itu ialah di sebelah timur, bukan di barat. Allah Subhanahu wa taala alam. Nanti akan kita bicarakan pendapat para ulama tentang di manakah ia akan muncul pada pertama kalinya. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita seberataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, ahli keluarga kita, zuriat-zuriat kita menjadi orang-orang yang istiqamah menuntut ilmu agama, baik ilmu zahir ataupun ilmu batin. Istiqamah mengerjakan segala bentuk ketaatan, baik taat zahir, taat batin. Berkah kehidupan kita dan usaha kita dan rezeki kita seberataan. Mudah-mudahan zuriat-zuriat kita jadi orang-orang yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Al-Fatihah.